Oke, teman-teman, karena kemarin banyak yang minta tutorial bikin website ya, tapi pengennya video nih, manja banget nih orang-orang ini. Oke lah, kita sekarang uh, belajar ya pakai. Gue malu banget guys. Oke, ini gue coba ya teman-teman. Pertama itu gue mau ngenalin dulu ya, ini produk gue di Metanotek. Ini ada foto gue juga ini. Cringe banget anjir gue di YouTube ya. Oke, jadi gue tuh pendiri dari Metanotek ya. Jadi kita nanti belajar itu nggak ngoding, tapi kita drag and drop aja. Oke. Ini daftar layanan kita ya. Kita mulai dari bikin web, kemudian POS, sistem kasir, kemudian pemeliharaan perangkat lunak. Alat bisnis ya kayak AI gitu. Ini kita bisa provide juga. Kemudian buat harganya nih, nggak usah ngomongin harga ya, langsung aja ke portofolio. Jadi ini adalah daftar portofolio yang anak-anak itu udah bikin. Ini websitenya gue udah bikin yang Solusindo Cahaya, terus Bagus Indo Label ya. Ini kita coba cek dulu. Jadi sebelum belajar kita lihat tuh nih hasil belajar anak-anak lain kayak gimana. Oke, ini kita lihat dari Iksan. Jadi basicnya itu kalau kita belajar website, biasanya kita cari website referensi ya. Jadi kita cari website referensi di sini. Oke. Kemudian kita pastiin ini websitenya busuk apa enggak ya. Kalau emang sekiranya busuk, jelek gitu ya, nah baru kita lempar ke akademisian kita. Nah, kemudian Iksan ini salah satu orang yang belajar di tempat kita ya. Dia bikin website Aloka. Ini tampilannya kayak gini. Jadi di websitenya itu nggak cuman landing page kayak gini ya. Dia itu ada fitur landing page satu ya. Kedua dia menjelaskan tentang about us ya. Dan ini nggak satu page gitu. Tapi ini ada beberapa page ini yang aloka.metal.id. Kemudian ini eventnya, dimana kita bisa beli tiket nih. Jadi si Iksan ini ya, salah satu murid gue, dia bisa bikin aplikasi yang seperti ini gitu. Jadi ketika ada order, dia bisa delimit registrationnya sampai kapan. Kemudian untuk job ya, ini adalah fitur lamaran kerja. Jadi Aloka ini nggak perlu berlangganan lagi ke aplikasi-aplikasi buat lowongan website. Kita tinggal klik sini aja. Kemudian kita pencet apply ya. Nah ini nanti secara form dia akan tampil di dalam ada back end application. Oke, sekarang gue tunjukin yang demo. Ini yang dari gua metanotek.id. Oke, ini adalah tampilan demonya. Jadi semua fitur ada di sini ya. Ini gue bikin untuk e-commerce ya, shop, kita bisa check out dan lain sebagainya. Ini kita add to cart, kemudian kita proceed to check out dan lain sebagainya. Kemudian ada forum ya, ada event yang tadi dibangun sama Ihsan. Secara template kita agak mirip. Kemudian ini forum, kursus, jadi teman-teman yang punya kelas pengen jualan gitu, itu bisa juga. Kemudian ini job ya, job yang tadi ketika ada lowongan kerja, ini kita bisa posting di satu website yang sama. Nah itu kayak gitu ya, ini website yang akan nantinya kita bangun. Oke, ini kita coba buatkan dulu database-nya. Buatkan saya database belajar websquid.metanotek.id. Ini membutuhkan waktu ya buat ngedeploy database-nya, karena gue lagi nyuruh AI di sini. Kita butuh waktu beberapa detik ya, mungkin akan kita skip kali ya videonya. Oke, ini nggak usah di skip deh. Sekalian kita nunggu database-nya lagi kita bikin, kita coba cari referensi website ya. Website yang memang ada gitu. Kita coba cek ya portofolionya.
Oke, ini adalah 19 contoh website Enrico Deyana. Nah, ini kita coba bikin website seperti ini, jelek ya. Lalu kita cari aja di Make Web Easy. Dia ini ada dia emang jasa bikin website ya, tapi dia juga punya portofolio. Nah, ini biasanya portofolionya ini gua ambilin gitu. Gua ambilin dalam artian tuh kayak gua redesign ulang, gua kasih ke anak-anak supaya mereka bisa bikin portofolio mereka sendiri. Let's say kita mau bikin website yang ini ya, Grid Architect. Oke, kita mau bikin ini, kemudian kita klik aja nih, buka link. Nah, ini websitenya, base-nya sepertinya Thailand. Kita coba cari apakah ada bahasa Inggrisnya. Oke, sangat ramah ya websitenya. Kita cari lagi website yang memang bahasa Indonesia. Nih dia, Ruang Sketsa ya. Oke, kita akan coba rebuild website dari Ruang Sketsa ini. Oke, yang pertama tadi saya udah bikin database-nya ya, ini teman-teman bisa lihat aja di layar yang mungkin apa yang saya tampilkan, telegram.x. Nah, ini adalah daftar database kita. Ini udah saya minta bikinin tadi ya, belajarwebskui.metalab.id. Kemudian ini udah bisa diakses. Oke, sekarang kita balik lagi ke screen yang di Google Chrome. Oke, ini kita langsung aja ke belajar webskui. Oke, jadi teman-teman yang nantinya baru belajar ya, teman-teman itu akan dapat URL ya, yang nantinya akan digenerate oleh tim kita. Nah, kita tinggal login aja, password defaultnya adalah admin. Kalau teman-teman belajar nanti database-nya kita kasih aksesnya, dan itu gratis ya. Gratisnya ya, mungkin kalau teman-teman udah bikin lebih dari 5 website baru kita kasih charge berbayar ya kali. Oke. Soalnya itu ke beban server juga ngaruh. Oke, kemudian kita masuk ke application ya. Ini menu pertama kita. Kita langsung pencet website aja. Oke. Nanti ini server lagi loading, tanda dia ngasih tahu ke server bahwa aplikasi ini dengan domain belajar webskui dia minta aktifin fitur website. Ini fiturnya ada banyak banget, tapi ya karena saya ngajarinnya bikin website, ya udah saya ajarinnya cara bikin website. Oke, kemudian ini gimana caranya, kita tinggal pencet skip and scratch aja ya. Jadi kita mulai dari nol untuk bangun websitenya. Oke. Nah, ini adalah konfigurasi websitenya. Pertama kita masuk ke application. Oke, ya kita masuk ke website, sorry. Kemudian ini kita perhatiin, ini dia ada sidebar gini ya. Ini ada menu home, about us, project, services, sama contact. Nanti kita tinggal bikin aja di site ya. Kemudian menu editor, kita bikin yang mirip kayak dia, about us, project, services, and contact. About us, project. Ini kita alihkan ke URL project. Jadi ketika orang ngeklik project, dia akan ke redirect ke URL dari si project itu sendiri, atau URL/project. Kemudian services, kemudian adalah contact ya, yang terakhir itu contact. Ini ada home, about us ketinggalan. Oke, kita pencet OK, kemudian home, about us, nah seperti ini. Ketika kita tambah, di sini akan ada tambahan menu ya. Kemudian dia ada dia pakainya tema sidebar gini. Ini kita tinggal pencet edit aja, teman-teman. Kemudian dia itu formatnya itu clean ya, jadi nggak ada menu-menu lainnya. Ini kita tinggal kayak gini aja kalau clean gitu. Kita pilih yang ini, kemudian pilih yang sidebar ini. Ya, template, kemudian kita pilih yang sidebar. Oke, selesai nih. Ini udah agak simpel ya. Ini kita hapus-hapusin aja semuanya. Teks ya, kemudian search button di sini. Kemudian ini kalau kita lihat ini ada contact us, ini kita hapus nih. Ini namanya button ya. Kemudian login, tombol login ini kita hapus juga. Oke, jadi yang disisakan itu adalah button-button ini aja. Oke.
Kemudian logo yang kita ambil adalah logo ruang sketsa. Cara kita simpan aja gambarnya ya. Nah udah disimpan, kita tinggal double klik aja ya. Setelah di double klik dia akan tinggal kita upload aja, download logo ruang. Nah ini udah kelihatan ya. Kemudian kita ambil nih color dari si headernya. Jadi cara ambilnya itu kita pakai ini nih, tombol kecil ini, inspect ya. Kemudian kita cari style coloringnya. Ini adalah warnanya 40 64 50. Oke, 40 64 50. Nah, sekarang kita ambil warna tersebut 40 64 40. Ini 0. Oke. Oh, 40 64 50 teman-teman. Oke, ini kalau udah kayak gini tinggal klik aja warna yang customnya. Oke. Nah, ini udah mirip ya, teman-teman. Berikutnya adalah ini namanya itu apa ya, saya lupa. Pokoknya ada desain yang modelannya itu kayak nyamping gitu. Jadi setiap gambarnya itu akan di samping. Nah, oke, sorry. Ini kita tinggal pencet blok ya. Kemudian kita drag aja blok apa yang mau kita bikin. Ini misalkan kita mau bikin blok kayak tadi ya, ini tinggal pilih aja template-nya. Kemudian ini namanya carousel ya. Kalau kayak gini tuh carousel. Kita cek modelan dia kayak gimana. Oke, klik kanan, kita ambil aja gambarnya. Oke, ini nggak bisa ya, kita harus masuk ke dalam sini untuk kita ambil image-nya. Nah ini adalah image-nya nih. Ini kita copy paste. Oke, gambarnya udah dapat ya. Tinggal kita ganti aja gambar yang ada di sini. Oke. Karena dia itu full ya, artinya dia ngambil background sebagai image-nya. Jadi kita tinggal pencet ini aja. Kita matikan. Sorry, ini kita matikan semua. Ini juga nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian kita taruh di sini background ya, di paling belakang. Oke. Kalau kita taruh di slide, di atas slide sini, dia itu akan jadi di atas layer background. Oke. Ini kita harus download ternyata ya. Kita coba download gambarnya. Dan ini kita lakukan hal yang sama ke beberapa image lainnya. Oke, kemudian ini juga kita ambil mungkin hanya 3 ya, kita nggak perlu gambar yang sebanyak ini karena memang tujuan kita kan untuk belajar ya. Ini kita ambil aja, double klik, kemudian kita copy paste, ini kita download, ini juga kita download ya teman-teman. Oke, ini gue mau kayaknya harus agak geser nih muka gue, jangan terlalu tengah gini. Ini biar layarnya kelihatan ya, atau gue di sini deh. Oke teman-teman, ini gue udah pindah nih ke kiri. Oke, berikutnya adalah gambarnya tadi kita udah ambil ya. Ini kita tinggal pencet delete, kemudian kita pencet sini ya. Kita upload image-nya pakai gambar yang satu. Nah ini gambarnya udah jadi ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita ganti gambar yang kedua. Ini kita hapus kolomnya ya. Atau dari sini bisa nih, kolom sini kita bisa hapus juga. Kemudian kita replace image-nya, ganti pakai image yang 2. Oke. Nah, setelah image-nya ke upload, dia akan langsung berada di positioning background. Dan ini jangan lupa kita hapus nih, karena kita kan pakai di background ya, di paling belakang. Kemudian ada layer lagi namanya slide. Nah di slide ini ternyata ada background lagi. Ini dia. Nah kita tinggal hapus juga. Oke. Nah ini udah oke nih. Dan kita slide lagi ke kanan. Ini kita hapus lagi. Jangan lupa kita hapus juga background dari setiap slide-nya ya. Setelah itu kita tambahkan background ini. Baik teman-teman. Ini kita coba save dulu aja. Ini kita edit. Ini kita tarik lagi ke bawah ya. Kemudian kita coba ganti lagi image yang tadi ya. Kita ganti dengan image yang nomor 4.
Oke, ini adalah image nomor 4 nih, kayak gini. Oke, jadi websitenya akan seperti ini. Ini kita coba save dulu. Oke, mungkin ini kita perlu refresh ya. Coba gue edit lagi teman-teman. Oke, coba kita edit lagi ya. Ini ada bug tipis-tipis. Kayaknya slide 3-nya harus kita delete. Oke, ini sih harus delete semua ya. Oke, kita ulang ya. Sorry teman-teman, ada bug. Ini kita tinggal hapus aja. Atau gini aja deh, kita edit background, atau di carouselnya nggak apa-apa. Di sini kita edit ya, kita pakai yang ini. Oke. Kemudian berikutnya kita ambil background yang di carousel aja. Jadi kita replace yang di sini ya, gambar yang ini. Kemudian ini juga. Ini jadinya yang kita ambil gambar dari si carousel ya. Oke, kolomnya kita hapus. Nah, ini kita hapus juga nih slide yang terakhir, pencet minus saja. Oke, ini udah semua sampai sini ya. Kita pastikan semua gambar udah ke append sampai bawah. Masih belum. Oke, ini udah sejajar ya teman-teman. Oke, kemudian langkah selanjutnya itu kita tinggal bikin lagi ya. Ini kualitinya kita naikin aja. Ini emang gambar originalnya agak gimana ya, dia tuh secara gambarnya lebih ke burik gitu ya, busuk. Nah, terus ini dia ada button sini ya, ini kita tinggal ganti aja. Defaultnya itu kita pakai yang rounded, pakai default itu kita pakai yang tadi ya, ada bar gitu. Indikatornya kita pakai dot ya, biar sama kayak dia. Nah, ini kan. Nah, jadi kita bikinnya benar-benar nggak ngoding guys, easy peasy. Nah, ini kita all project, kita tinggal klik aja, copy ya, kemudian kita tambahkan teks. Kita coba cek lagi ini. Oke, ini kita pakai yang ini, your site title. Kemudian kita tinggal copy paste, ini kita ketengahin aja, drag ketengahin. Oke, ini kita delete. Kemudian ini we have more than 7 experience. Ini nggak apa ya, kita ketengahin lagi. Kemudian ini ada beberapa gambar yang memang dia itu ada efek ya. Tapi karena memang di sini kan kita belajar untuk portofolio supaya lebih baik, jadi kita nggak perlu sama persis kayak gini. Oke, kita bisa pakai menu galeri, intro, kemudian kita pakai images. Nah, di images ini kita tinggal pilih aja kita mau pakai template yang mana. Nih, gue sih prefer pakai ini. Kemudian kita simpan gambar, atau kita dengan simpan salin alamat gambar. Oke, ini kita double klik, add URL, paste. Nah, ini bisa ya, jadi kita nggak perlu download fotonya satu-satu. Salin alamat gambar, add URL. Oke, kemudian yang ini is a house ya, kita ambil lagi image-nya. Oke, setelah itu kita ambil yang ya ini aja lah, realistik. Kita ambil gambar ini, add URL, kemudian ini kita copy ya, yang kita salin alamat gambar, kemudian ini kita beresin, ini juga, kemudian ini salin alamat gambar, ini gue isi ya, ini add URL. Nah, ini udah beres. Oke, jadi ini adalah galeri-galerinya, ini kita tinggal rapatkan aja. Oke,
Nah ini udah mirip-mirip ya secara tampilan. Kemudian ini adalah view mode ya, dimana di view mode ini ternyata ada apanya nih. Oke, jadi dia itu ada, ini kita bisa bikin juga yang kayak gini ya. Oke, ini kita bisa bikin, tapi memang secara URL nanti akan banyak banget gitu. Oke, ini nggak bisa di load ternyata setnya, no problem. Oke, jadi tampilannya kurang lebih kayak gini ya ketika kita masuk ke page-nya mereka. Menarik. Tapi kita akan fokus pada landing page-nya atau home page-nya. Nah, ini ada animasi yang namanya parallax. Oke, cara bikin parallax itu kita tinggal masuk intro, kemudian kita pilih yang ini. Nah, ini udah parallax nih. Nah, tinggal kita ganti aja kan gambarnya. Nah, gambarnya kita matikan, kemudian kita ambil backgroundnya. Nih kalau nggak bisa kita inspeksi, kemudian kita kesiniin. Nah, ini kita ambil sampai cvr.image, gambarnya kita replace. Ini kalau nggak bisa kita ambil dari sini, masih nggak bisa juga, kita ambil source gambarnya. Kalau ini bisa nggak nih, atau mungkin ini ya. Oke, ini adalah gambarnya. Kita coba salin alamat link, bisa apa enggak? Oke, enggak. Ini kita simpan gambar, kita download, tinggal kita upload aja CVR. Oke. Ini untuk gambarnya ya, gambarnya udah oke. Kalau kita mau full screen 100% atau 50% bisa. Oke. Nah, ini adalah tampilan parallax-nya. Kemudian kita mau bikin tulisan Let's Explore di tengahnya, ini kita tinggal copy paste aja tulisannya. Kemudian mungkin tulisannya kita agak gedein ya, jadi 32, kita taruh di tengah. Oke, ini biar nggak terlalu nabrak warnanya, kita kasih bold. Oke, berikutnya adalah ini where the functionality. Kita pakai yang konten ini ya. Kemudian kita pilih yang kanan kiri image-nya atau ini. Oke, ini kita tinggal copy paste aja. Kemudian ini ternyata secara tulisannya itu kita kecilin lagi pakai yang header 6 ya, header 4. Ini kita kasih bold, kemudian ini kita kasih teks aja. Ternyata ini image-nya kita hapus ya, ini kita tinggal duplicate aja nih. Ini namanya kolom ya, jadi ini tinggal kita duplicate aja, duplicate. Ketika ini udah selesai, ini tinggal geser ke kanan, sorry. Oke, ini udah selesai, copy paste. Kemudian dia ternyata ada button view more ya, ini harus kita ke bawahin lagi, view more ya. Ini kita tinggal bikin aja slash button. Oke, kemudian kita tinggal kasih link label view more, URL-nya itu ke project. Ini previewnya, kemudian kita ganti jadi media gitu. Ini kucing. Oke, kita pakai yang flat, sorry, outline apa ya, flat, outline kayak gini aja kita pakainya. Oke, semoga itu suara kucing nggak kedengeran ya. Oke, ini kita ambil coloring dari si ini, warna apa, D8 BF7D ya, itu ada kotak tuh muncul di atas mouse gue, D8 BF7D. Nah, ini kita tinggal ambil aja nih, fill colornya, ganti, wait, D7FD. Ini bisa D87FD. Berapa sih? D8 BF7D.
B8 BF7D. Oke, ini warnanya kita copy paste aja. Kemudian si border ini ya, ini kita copy paste juga. Custom hex code-nya kita ganti jadi ini. Oke, ketika ada kursor dia akan menjadi seperti ini gitu teman-teman. Oke, yang berikutnya ini kalau stylenya mau shape-nya kita jadiin flat aja. Kalau warnanya mau kayak gitu, kemudian ini tinggal kita ganti aja text color-nya jadi white. Ini biar mirip ya kayak dia. Atau coba kita agak small buttonnya, button size nya kita jadiin small. Oke. Berikutnya adalah ini ya, ada gambar statik, kita tinggal tambahin aja intro, kemudian kita scroll down lagi ke bawah, kita cari yang memang gambarnya itu sendiri biar kita nggak ribet. Oke, contohnya pakai yang tadi lagi, atau kalau mau gampang ini tinggal kita klik sini ya. Kemudian covernya ini kita duplicate aja. Nah, ini covernya udah duplicate, perhatiin ini ada kotak kecil ya, ini tinggal kita dorong ke bawah aja, dia akan pindah ke section bawah. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita ke atasin, kemudian ini kita ke atasin. Mepet ya, oke, dia nggak mepet ya, berarti ini kita ke bawahin aja, agak kita kasih gap dikit ya. Ini kita coba bikin replace dan kita ganti dengan gambar yang memang beda ya. Kita ambil gambarnya, terus pencet kanan aja. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke sini image, kemudian kita cari gambar yang memang sama gitu. Preview, kita coba cari gambarnya ada di bawah ini ya. Oke, ini adalah gambarnya, kita tinggal save image ya, kemudian tinggal kita upload. Tadi disimpannya itu di dokumen, tinggal kita upload aja. Nah, ini tinggal kita upload. Oke, nah ini gambarnya udah berubah, kemudian teksnya kita ganti juga, time luxury, tempel sebagai teks biasa. Oke, ini yang bawah kita delete aja karena nggak jadi kita pakai. Kemudian ada our services, what our client say, ini kita tinggal tambahin aja kayak biasa. Ini ya, tinggal kita duplicate tab yang ini, title duplicate, kita dorong terus sampai bawah. Dan ini kita taruh lagi di bawah sini, nanti jadi our services. Kemudian ini, oke, ini tinggal ganti. Kemudian ini adalah ada di sini ada teks, kemudian di sini ada image. Caranya itu tinggal ini, coba hapus lagi ya. Kemudian ini kita konten. Nah, di konten ini kita pakai yang cari ya, yang memang secara definitionnya itu kayak gitu. Oke, ini adalah contohnya, tapi ini kayak kurang bagus ya. Oke, kita ganti aja, kita bisa pakai yang ini lagi. Kalau kayak gitu kita duplicate, kemudian scroll down, dan di sini kita image-nya itu kita gedein segini ya. Ini kita hapus aja. Jadi nggak selamanya kita itu ngikutin template, tapi kadang kita harus punya creativity tersendiri. Nah, kita tinggal delete image, kemudian kita pilih add URL. Oke, kalau nggak bisa kita download gambarnya. Oke, kita upload, di download, ini dia gambarnya. Oke, kemudian kita tambahkan ini kita tinggal copy paste aja harusnya. Nah, ini udah selesai ya. Oke, ini gambarnya kita coba adjust biar lebih kecil. Caranya itu tinggal pilih di sini, tetap 100 dia. Oh, dia emang gede gambarnya.
kita cut ke sini, dan ini kita dorong ke sini, ini juga kita dorong ke sini. Ini kita hapus saja. Kemudian jasa konsultasi ya, kita taruh tengah. Oke, jadi ini gambar ini kita taruh tengah. Cari alignment, ini ganti jadi center. Ini juga ya, alignment ganti jadi center. Oke, kemudian ini kita delete. Nah ini udah sesuai, ini kita timpa aja di belakangnya ya, kayak gini. Jadi kita samakan, atau gini, kita bisa bikin yang namanya sistem table, atau gini nggak apa-apa sih, kita tinggal ganti aja colornya pakai BFAB BFAB 8F4D. AB 8F4D AB BFAB 8F4D. Oke, apa ini color ini? Oke, kemudian teksnya pakai 8F8 16B. Teksnya oke. Teksnya kita ganti jadi ke kayak gitulah pokoknya, itu custom. Tapi kayak kurang bagus ya, nabrak. Ini kita ganti aja deh warnanya, nggak usah sama persis ya teman-teman, nggak usah sama persis. Jasa konsultasi ini kita tengahin, kemudian ini juga kita jadiin putih aja. Oke, ini kita tinggal langsung aja ganti jadi seperti ini. Nah ini dia, ini juga kurang kesini. Oke, berikutnya adalah jasa desain. Ini kita tinggal duplicate. Setelah duplicate ini kita tinggal drag ke atas. Kayak gini kurang lebih. Ini kita tinggal switch aja. Ini yang tadinya di sini kita tukar ke kanan, kemudian ini yang tadinya di sini kita tinggal tukar ke arah sini. Sorry teman-teman. Oh, salah yang di duplicate. Harusnya yang ini nih. Harusnya yang kita duplicate itu text image-nya. Oke. Nah, ini kita tinggal ganti aja jadi kolom. Kemudian ini kita tinggal tuker. Kayak ini juga kita mainan kolom aja deh, biar nggak ribet ya. Ini udah selesai, kurang lebih kayak gini. Ini juga sama. Kemudian jasa desain, ini kita tinggal copy paste aja kayak tadi. Taruh sini, kemudian kita copy paste. Oke. Karena dia di sini mainannya itu grid ya, di bawahnya itu grid. Kita tinggal mainan grid juga, ternyata harus mainan grid. Sorry itu. Kita mainan table aja kalau gitu. Kurang rapi sih kalau kita mainan table option gini. Oke. Sebenarnya bisa aja kalau kita maksain kayak gini. Udah deh, kita nggak usah samain persis ya. Ini kita bisa sesimpel ini. Kemudian ini juga.
kita jadikan yang simple aja. Oke, nah ini bisa nih kayak gini. Kemudian kita ngide lagi sendiri ya, pakai yang namanya separator di sini. Oke. Ini adalah what our client said ya, ini kita tinggal tambah aja teks baru. Ini gambarnya kita ke atasin biar bawahnya ini nggak terlalu ada. Ini kita save dulu. Nah ini websitenya udah mau jadi nih, kita bikin video sekitar berapa menit sih? Oh nggak ada menitnya ini ya, anjir setengah jam. Oke, lama juga ya. Oke, ini kita lanjut aja, kita tambahin di mana ya, di sini mungkin kita pakai yang people. Kemudian ini, oh dia pakainya ini apa sih, carousel. Ini kalau carousel gitu tinggal kita tambahin yang carousel. Ini kita close, kemudian kita tambahkan image. Oke. Kita tambahkan image, kemudian kita pakai gambar yang ini. Oke, kemudian ini kita hapus saja. Kolom background ya ini kita matiin. Ya, ini udah dimatiin. Ini juga color filternya kita matiin. So, kita back. Oke, ini kita tambahin lagi kolomnya. Satu kolom itu ada 3 ya. Kemudian kita tambahin lagi kolomnya. Thank you banget udah sabar ini aku. Oke, jadi ketika kita scroll ya ini kita bisa delete aja slide yang ini, remove, kemudian pencet remove lagi, kemudian ini ya, ini tinggal kita pencet add lagi. Berikutnya adalah pengerjaan dari 3D aman dan lain sebagainya. Oh ini sama ya komentarnya, sama. Oh beda deng. Oh iya sama. Fuck. Ya udah kalau gitu ini kita tinggal jadiin 4 kolom aja. Dan kita matiin udah satu aja. Tapi jadi nggak bisa di carousel ya. Apa deh. Satu aja ternyata karena memang cuma satu. Ini backgroundnya kita matiin aja ya. Matikan backgroundnya jadi transparan. Oke, ini ada gap jauh nih. Ini ada apanya? Mungkin kolomnya harus kita jadikan 4. Enggak. 3 mainan grid aja deh biar nggak ribet. Tinggal kita hapus, tarik ke atas, nggak bisa juga. Kayaknya ini ada objek yang masuk nih, atau kita very simpelnya kita pakai kolom aja. Kemudian kita pakai yang lain ya, pakai gambar yang di people, biasanya gue pakai ini. Kemudian ini kita ganti aja, ini juga gue ganti, ini juga gue ganti, hapus, ya hapus. Ini kita nggak jadi pakai yang tadi karena memang ada kendala di situ, di apa, di bagian bawah sini lah, hilang kendalanya. Oke, kita delete aja kalau gitu ya. Nah kita tinggal lanjut teks, tambahin teks di sini, what our client say. Kita tinggal tempel sebagai teks, kemudian ini kita langsung copy sebagai teks biasa, dan ini headernya kita jadi normal. Ini kita jadiin header 5 atau
pakai saja ya. Ini header 4, header 3 ya, ini oke lah. Kemudian kita bikin lagi ya button. Ini kita tinggal bikin teks kosong, your site title ya. Kemudian kita kopongin. Ini kita ketengahin dulu. Button. Aduh, nggak bisa ya. Atau sesimpel kita ambil aja button yang ada di atas. Coba bisa nggak nih kayak gini? Nah ini kita tinggal ketengahin aja. Oke, ini buttonnya udah jadi. Tapi ini buttonnya kurang besar ya. Kita ganti aja jadi yang medium. Oke. Kemudian ini adalah start consultation. Nah kita tinggal tambahin aja contact info. Kalau dia tadi pakai kayak gini, kita bisa langsung connect ke email. Oke. Berikutnya adalah ini adalah backgroundnya, ruang sketsa. Berarti ditaruh di bagian footer. Kita taruh, ganti tema dulu jadi logo biar lebih simpel. Kemudian di sini backgroundnya kita ganti pakai yang ISO tema. Ruang sketsa. Oke, ini udah ke upload dan ini websitenya udah jadi. Ini kita ganti aja jadi PT Metanotek Advanced Solution. Nah, teman-teman yang belajar ya, setelah itu ini kayak gimana? Setelah itu ya kita tinggal posting aja ya. Tinggal screenshot satu-satu ya, kemudian diposting di LinkedIn. Nanti kita akan kasih guidance juga cara posting di LinkedIn-nya kayak gimana. Friend Maulana, kita coba aja. Nih nanti kita posting biar LinkedIn kita tujuannya itu lebih rapih ya, teman-teman. Oke, mungkin saya harus share screen yang satu lagi. Sebentar. LinkedIn. Oke, nanti harapan outputnya itu kita akan menjadi seperti ini. Misalnya nih, friend Maulana. Nah, outputnya itu yang saya harapkan itu kita bisa bikin postingan kayak gini. Jadi setelah kita nge-rebuild website, kita akan posting di LinkedIn. Nanti yang reach out-nya kan lumayan nih, ada banyak ya. Ini ada 34 likes ya. Nah ini, kemudian ada orang luar juga nih yang reach out ya, termasuk Kemal dan lain sebagainya. Oke, jadi setelah kita posting di LinkedIn, kita akan posting juga di Metanotek atau di portofolio Metanotek. Di sini akan kita posting juga. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita. Kita lebih ke ngebangun daripada portofolio kita, mulai dari mulai dari yang tadinya kosong ya, kemudian nanti akan berisi dan berpenampilan yang lumayan menarik gitu. Contohnya kayak ini. Nah, nanti LinkedIn-nya akan kita bantu juga. Jadi buat teman-teman yang masuk ke grup Telegram, itu nantinya akan ada sesi khusus ya untuk memperbaiki LinkedIn teman-teman masing-masing gitu. Oke, mungkin itu aja video dari belajar Webskuy. Keringetan guys. Ya karena ini baru pertama kali ya. Ini gue malu. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Nggak kerasa ternyata videonya sampai 44 menit. Oke, bye-bye.